Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, materi kita kali ini tentang Asmaul Husna ya. Bab 2. Ibu bacakan dulu ya. Ustazah menerangkan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Jumlah Asmaul Husna semuanya ada 99. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini hanya Asmaul Husna 3 buah saja ya yang dibahas, yaitu Asy-Syakur, Al-Hamid, dan Ar-Razzaq. Nah, berikutnya di halaman berikutnya itu ada surah Al-Humazah. Ibu bacakan dulu ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat keempat sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka atau khutomah. Ayat kelima, dan tahukah kamu apakah neraka khutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi di dalam surah Al-Humazah ini, Nak, kita sama manusia tidak boleh saling mencela. Karena kalau kita saling mencela, nanti Allah akan berikan azab, yaitu masuk ke dalam neraka khutomah yang apinya menyala-nyala, yang bisa membakar seluruh tubuh kita. Nah, berikutnya, halaman berikutnya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Untuk apa diciptakan alam semesta itu? Balasan apa yang kamu berikan? Balasan apa yang kamu berikan kepada pencipta alam semesta itu? Mari kita mencari tahu jawabannya. Nah, jawabannya itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Ar-Razzaq ya, Nak. Allah memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang kafir. Kalian tidak mungkin dapat menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Nah, nikmat Allah itu sangat banyak ya, yang harus kita syukuri dan tidak akan pernah terhitung. Seperti kata firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak ya, Nak, nikmat yang Allah berikan, seperti kita bisa bernafas, bisa makan, diberikan kesehatan. Nah, semua itu adalah nikmat Allah. Nah, arti Ar-Razzaq itu sendiri yaitu Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, di situ ada contohnya. Perhatikan seekor burung.
Allah memberi sayap supaya dapat terbang. Ia terbang ke sana kemari mencari makanan. Pagi hari ia pergi dengan perut kosong. Sore hari ia pulang dengan perut kenyang. Nah, perhatikan diri kalian. Allah memberi akal untuk berpikir. Dengan akal kalian mencari ilmu Allah. Perhatikan pula orang yang di sekitar kalian. Ada yang berdagang, bertani, dan ada yang mengajar. Nah, satu lagi, ketika kalian masih di dalam kandungan, tidak ada seorang pun yang memberi makanan dan minum, kecuali Allah. Nah, semua itu merupakan contoh rezeki yang Allah berikan ya nak. Allah juga memberikan rezeki kepada tanaman, yaitu tanaman mengambil makanan dari air, tanah. Nah, tanaman juga mengambil oksigen dari udara. Terus matahari menyinari tanaman, dan tanaman menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu tentang Al-Hamid. Nah, Al-Hamid itu artinya adalah Allah yang maha terpuji. Allah berhak dipuji ya nak, seperti kita mengucapkan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah pujian bagi Allah. Nah, yang berikutnya adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya adalah Allah yang maha mensyukuri. Nah, Allah memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah juga memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, jadi jika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang kita syukuri akan Allah tambah. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku amat berat. Nah, Allah juga akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Begitu pula kalau kita melakukan keburukan atau kejelekan, semua akan Allah balas ya nak ya. Nah, jika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih dan doakanlah dengan mengucapkan jazakumullah khairan. Nah, di sini ada sebuah kisah mu'asirah atau cerita bermakna. Ibu bacakan dulu ya. Pak Syarif, pedagang kaya raya. Pak Syarif dikenal dermawan dan pemurah. Ia sering beramal. Ia tidak takut miskin karena perbuatannya. Pak Syarif menikmati hidup dengan tenang. Pak Syarif yakin bahwa Allah menjamin rezekinya. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Nah, jadi Pak Syarif tidak takut akan kemiskinan. Dia terus menikmati hidup dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, berikutnya Pak Joni termasuk orang yang bakhil dan pelit. Setiap ada pengemis datang, selalu diusirnya. Kehidupan Pak Joni tidak mau diusik atau diganggu orang lain. Ia ingin menikmati hidupnya sendiri. Pak Joni mengira hartanya akan cepat berkurang apabila disedekahkan. Hati Pak Joni selalu gelisah memikirkan harta. Setiap hari Pak Joni berpikir bagaimana hartanya bisa bertambah banyak. Nah, jadi Pak Joni ini termasuk orang yang pelit ya nak. Dia tidak mau bersedekah kepada orang lain. Pak Joni berpikir bahwa kalau bersedekah hartanya akan berkurang, padahal Allah akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Nah, cukup sekian penjelasan ibu hari ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugasnya nak, pilihan ganda yang nomor 1 sampai nomor 15 ya nak. Langsung disilang di buku paketnya. Terima kasih anak-anak.